Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Asih, dalam pelajaran IPA materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, penyebaran biji. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar tentang pembuahan. Nah, setelah terbentuknya buah, maka buah tersebut akan menjadi alat perkembangbiakan generatif yang dapat tumbuh apabila lingkungan memadai. Biji-biji tersebut dapat tersebar karena bantuan burung, tupai, luwak, atau hewan-hewan yang lain. Dapat pula disebarkan karena air maupun angin. Beberapa hewan yang mengkonsumsi buah-buahan akan membawa buah itu jauh dari tempat semula. Kemudian setelah daging buahnya dikonsumsi, kemudian bijinya akan dibuang dan akan tumbuh di tempat yang jauh dari tempat hewan itu mengambilnya. Ada pula beberapa hewan yang secara tidak sengaja membawa biji-bijian tersebut pada permukaan tubuhnya, ya, mungkin menempel di kulitnya atau di bulunya. Saat hewan itu berpindah tempat, maka biji-bijian itu pun akan ikut berpindah. Jika biji yang dibawa oleh hewan itu jatuh di tempat yang sesuai, maka biji-bijian itu akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, anak-anakku, kita sampai pada materi berikutnya, yaitu penyebaran biji. Nah, anak-anakku sekalian tentunya tahu ya bahwa setelah terbentuknya buah yang di dalamnya mengandung biji, maka buah itu dikonsumsi, ya kan, oleh manusia, oleh hewan, ya. Nah, pada saat mengkonsumsi biasanya bijinya itu tersebar, bisa dibuang, bisa juga mungkin sengaja untuk dikembangbiakan, ya. Jadi karena di dalam biji itu mengandung bakal individu baru atau embrio, ya, ada tumbuhan kecilnya tadi, ya, maka itu bisa dijadikan sebagai alat perkembangbiakan secara generatif, ya, pada tumbuhan, yaitu untuk sebagai untuk supaya disebar, ya, biar tumbuh, ya. Nah, cara penyebaran biji itu ada bermacam-macam, ya. Kalau dibantu oleh angin, maka ciri-ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara demikian itu biasanya memiliki ciri-ciri bijinya kecil, ya, ringan, ya. Kadang-kadang ada juga yang kalau misalnya besar ada juga, ya, seperti mahoni itu bersayap, ya. Misalnya biji mahoni itu kanan kirinya bersayap. Nah, kalau yang dibantu oleh air, ya, itu penyebarannya tentunya tanamannya juga harus berada di dekat air, ya. Di dekat air, misalnya di pantai atau bisa juga di sungai, ya, tepi-tepi sungai. Ini contohnya, ya. Ini kita lihat di sini buah apa ini, ya? Buah kelapa ini, ya. Nah, bisa juga ini biji-bijian yang lain, ya. Buah kelapa itu kan bisa mengapung, ya. Ada juga biji-bijian lain, ya, polong-polongan itu ada yang bisa sampai menempuh jarak berkilo-kilometer dengan bantuan air. Nah, kalau yang ini bunga dandelion, ya, atau bisa juga bunga-bunga rumput itu, ya, yang bijinya kecil-kecil, ya, itu juga mudah diterbangkan oleh angin, ya. Masih ada yang lainnya, yaitu dibantu dengan bantuan hewan. Kita lihat yang berikutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh penyebaran biji yang dibantu oleh hewan, ya, oleh hewan. Di sini ada contohnya yang dibantu oleh serangga. Nah, ini, ya, misalnya ini ada serangga yang suka memakan buah yang masih muda, ya, buah yang masih muda
tapi juga suka mengkonsumsi buah yang sudah tua kadang-kadang ya. Nah, kalau misalnya terbawa oleh serangga ya, maka berarti penyebaran bijinya juga dibantu oleh hewan. Nah, kalau yang ini contoh yang penyebaran biji yang dibantu oleh burung. Ya, jadi misalnya biji benalu ya, gitu contohnya yaitu disebarkan oleh burung. Misalnya dia memakan buahnya, kemudian setelah memetik buahnya pakai paruhnya dibawa pergi hinggap di tempat yang lain, maka bisa menyebar dengan cukup jauh ya. Kalau yang ini nih kelelawar ya, kelelawar itu sukanya seperti ini tidurnya menggantung ya, dan dia sukanya malam hari ya beraktivitasnya. Nah, jadi kalau mencari mangsa juga malam hari. Nah, contoh buah-buahan yang sering dimakan oleh kelelawar itu contohnya buah-buah yang sudah masak ya. Nah, orang bilang dimakan apa nih? Ya seperti ini ya, misalnya dimakan buahnya, kemudian tidak habis atau ada yang kebetulan melekat di dalam tubuhnya, maka kelelawar itu telah membantu proses penyebaran biji. Nah, ini namanya, kalau dengan serangga itu namanya entomokori, jadi ini penyebaran biji yang dibantu oleh hewan atau zoopori itu ada bermacam-macam. Kalau oleh serangga namanya entomokori, kalau oleh burung namanya ornitokori, kalau oleh kelelawar namanya chiropterokori. Nah, lanjut. Ini luwak ya. Nah, biasanya ada di gambar bungkus kopi ya. Ya ada catnya. Kenapa? Karena kopi itu dimakan oleh luwak ya. Nah, dimakan oleh luwak, kemudian biasanya ikut ditelan ya. Setelah itu kemudian pindah ke tempat lain, maka terbawa oleh kotoran luwak sehingga bisa tumbuh di tempat yang lain ya, bisa berpindah. Kalau luwaknya pindahnya jauh ya, otomatis kopi itu bisa berpindah jauh. Nah, kadang-kadang kita mungkin pernah juga ya merasa tidak menanam tanaman itu, tetapi tiba-tiba tumbuh di halaman kita. Ada tanaman kecil ya. Nah, tanaman kecil itu juga mungkin dibawa oleh hewan-hewan yang lain ya. Nah, yang kalau dengan hewan ini hewan mamalia ya, maka dinamakan mamokori ya, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh hewan mamalia, contohnya luwak ya, misalnya penyebaran biji kopi. Nah, mungkin anakku pernah ya mengenakan baju, kemudian ada biji-bijian yang menempel di baju itu, ya kan? Nah, yang menempel di baju biasanya rumput jarum ya, rumput jarum. Nah, yang demikian ini dinamakan dengan, ini penyebaran biji yang demikian dinamakan dengan antropokori ya, dibantu oleh manusia ya. Ini bijinya bisa berpindah dengan bantuan manusia. Nah, ada juga nih rumput yang seperti ini ya, yang seperti ini nih juga dibantu oleh manusia ya. Nah, sekarang waktunya untuk latihan soal ya, latihan soal. Setelah anak-anak sekalian tadi belajar tentang pembuahan dan penyebaran biji, kita uji coba dengan soal berikut. Yang pertama di sini ada gambar proses pembuahan. Kita tandai dengan P, Q, R, dan S. Ini proses pembuahan ganda. Yang pertama ini namanya apa? Ini ya proses apa, diawali dengan apa ya? Tadi di depan sudah belajar tentang peristiwa pembuahan. Nah, ini yang berikutnya apa ya? Kemudian selanjutnya apa? Nah, ini coba kita lihat manakah pernyataan yang tepat untuk P, Q, R, dan S. Pada S terbentuk bulu serbuk sari, ini S. Betul atau tidak nih? Harusnya di sini ya. Bulu serbuk sari ya. Jadi pertama ini gambar serbuk sari yang menempel, terus terbentuk bulu serbuk. Nah, terus pada saat terbentuk bulu serbuk, inti generatifnya membelah menjadi 2 ya, inti generatif 1 dan 2. Kemudian terjadi peristiwa pembuahan ganda ya.
generatif 1 membuahi sel telur, generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder sehingga terbentuk buah ya. Nah, kalau yang S berarti tidak tepat ya. Sekarang yang P, 2 inti generatif berkembang menjadi 2 inti sel yang P. Nah, enggak di sini, tetapi harusnya di sini ya, di R. Pada R, 1 inti sperma membuahi inti sel telur membentuk calon individu baru pada R. Betul nggak ini? Betul ya, pernyataannya betul ya. 1 inti sperma membuahi, iya, nah ini ya. Kemudian pada Q, inti sel sperma lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma candama. Betul, tapi ini peristiwa di sini ini menunjukkan ini ya, bulu serbuk ini belum membuahi, yang sudah akan membuahi itu di sini ya. Jadi kurang tepat ini yang C. Berarti yang jawabannya adalah yang D. Ini proses pembuahannya di sini. Kalau ini baru terjadi pembelahan inti sperma ya, inti generatif 2 dan ini generatif 1. Baik, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Perhatikan gambar pembuahan berikut. Pembentukan individu baru merupakan hasil peleburan antara, nah ini ya, ini proses pembuahan 1, ini serbuk sari menempel ya. Kemudian 2 inti generatif, 3 inti vegetatif ya. Nomor 4 itu kandung lembaga sekunder, nomor 5 yang di bawah adalah inti sel telur atau ovum. Nah, calon individu baru berarti nomor 2 dengan nomor 5. Yang B ya. Nah, ini penyebaran biji. Kalau misalnya seperti ini, berarti ini kan ringan ya bijinya ya. Bijinya ini ada sayapnya, ringan. Ini pada tumbuhan bunga-bunga rumput biasanya. Nah, ini berarti penyebaran bijinya dibantu oleh angin. Ya, seperti itu penjelasan saya dan kita sudah mencoba dengan soalnya kira-kira seperti ini. Demikian penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.